Kanal mengupas ragam isu internasional dari konflik global, ekonomi, dan sosial. Netanyahu menyeret Donald Trump dalam masalah besar. Perang udara jarak jauh antara Israel dan Iran terjadi dalam skala yang sangat dahsyat. Sebuah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel. Ratusan rudal balistik Iran mengguyur Tel Aviv, Haifa, dan Eilat. Operasi janji kebenaran pernah digelar Iran 2 kali, menyusul pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani dan serangan rudal ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Rudal balistik hypersonik menghantam instalasi militer Amerika dan pangkalan udara Israel, lokasi jet-jet tempur yang terlibat agresi ilegal itu. Serangan relatif terbatas, tetapi mulai membuat dunia terpana akan kapabilitas militer Iran menggelar serangan jarak jauh. Kali ini, panorama yang juga belum pernah terlihat sebelumnya. Rudal-rudal Khaybar II, Fatih, dan Qasem meluluh lantakkan begitu banyak bangunan di Tel Aviv. Sebuah gedung bertingkat tinggi ambruk dihantam rudal, merusak banyak bangunan di sekelilingnya. Korban jiwa dan luka-luka berjatuhan. Kerusakan bangunan yang ditimbulkan menyerupai kehancuran aneka gedung dan rumah sakit di jalur Gaza oleh gempuran pasukan darat dan udara Israel. Serangan rudal Iran kali ini juga menyasar kilang minyak di kota pelabuhan Haifa yang memproduksi bahan bakar untuk jet-jet tempur Israel. Pusat riset Weizmann di Tel Aviv juga hancur diterjang rudal berkecepatan tinggi yang gagal dijegat sistem kubah besi Israel. Masifnya serangan rudal balistik Iran yang menyasar target non-militer adalah respons mereka setelah Israel menghancurkan fasilitas migas Iran di berbagai lokasi. Pertempuran Iran-Israel tampaknya akan terus menggila dan menguji daya tahan kedua pihak menyangkut persediaan amunisi, senjata, dan rudal jarak jauhnya. Kelompok Houthi Yaman telah menyatakan turut meramaikan konflik dengan menembakkan 2 rudal balistik ke Eilat dan Tel Aviv. Rezim Benjamin Netanyahu dikabarkan secara resmi telah meminta bantuan Amerika Serikat untuk terlibat langsung dalam perang ini. Sementara Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, memerintahkan penambahan armada jet tempur mereka ke Laut Tengah yang dipusatkan di pangkalan Siprus. Benarkah Washington akan memenuhi permintaan Israel dan menceburkan diri dalam perang melawan Iran? Media Axios memberitakan Netanyahu meminta Gedung Putih untuk mengambil bagian dalam kampanye militernya guna melenyapkan program nuklir Iran. Israel mengklaim agresi mereka adalah langkah mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir, sesuatu yang selalu dibantah Iran. Satu di antara target yang digempur Israel dalam serangan terbaru mereka adalah fasilitas pengayaan uranium di Fordow dekat kota Qom. Lokasi ini dijaga ketat dan dibangun jauh dalam gunung. Menurut Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, serangan Israel tidak menimbulkan kerusakan signifikan. Menurut Axios, Israel tidak memiliki bom penghancur bunker dan pesawat pembom jarak jauh yang diperlukan untuk menghancurkan Fordow. Amerika memiliki keduanya, dan karena itu Israel meminta dukungan Pentagon. Pejabat Israel dilaporkan yakin jika Fordow tetap beroperasi, misi Yerusalem Barat untuk melenyapkan program nuklir Iran akan gagal. Seorang pejabat Israel mengatakan kepada Axios, Amerika mungkin akan menerima permintaan terbaru Yerusalem Barat ini. Sebagai langkah lanjut merespons situasi di Timur Tengah, Pentagon telah memerintahkan tambahan armada kapal perang di kawasan itu. Kapal induk USS Nimitz telah berlayar ke Timur Tengah, tetapi belum ada pergerakan armada pembom strategis yang belum lama ini ditarik dari pangkalan Diego Garcia. Donald Trump beberapa waktu lalu mengakhiri operasi militernya di Laut Merah setelah gagal menaklukkan Houthi Yaman. Armada perang Amerika kehilangan sekurangnya 3 jet tempur yang dioperasikan di kapal induk USS Harry S. Truman saat diserang drone kamikaze dan rudal Houthi. Kini, setelah Israel menggelar serangan pendahulu ke Iran 2 hari sebelum jadwal lanjutan negosiasi Amerika-Iran di Muscat, Oman, Trump belum membuat keputusan penting. Seorang pejabat Amerika menurut Axios mengatakan pemerintahan Trump tidak mau atau belum mempertimbangkan permintaan Netanyahu itu. Washington
di tangan Trump telah berusaha menjauhkan diri dari operasi tersebut sambil memperingatkan serangan terbatas dapat menarik Amerika ke dalam perang besar. Seorang pejabat senior Washington mengatakan, meskipun serangan Israel tidak dapat dicegah, resolusi damai tetap mungkin dilakukan. Kami memiliki kemampuan untuk menegosiasikan penyelesaian damai yang sukses untuk konflik ini jika Iran bersedia, kata pejabat tersebut. Cara tercepat bagi Iran untuk mencapai perdamaian adalah dengan menghentikan program senjata nuklirnya, katanya. Inilah gaya dan cara khas rezim Washington, menekan untuk berunding tetapi sekaligus memaksa tanpa ada pilihan. Iran sudah pasti menolak tekanan ini dan serangan preemptif Israel memberi legitimasi kuat atas keputusan itu. Serangan Israel adalah agresi yang bertujuan menyabotase perundingan tidak langsung Amerika-Iran yang telah dimulai sejak bulan April. Gempuran Israel ke Iran juga bertujuan mencegah sesi rapat Majelis Umum PBB yang sedianya akan memberi jalan Perancis dan Arab Saudi mengakui negara Palestina sebagai negara yang merdeka. Sesi rapat itu akhirnya benar-benar ditunda menyusul perkembangan buruk di Timur Tengah ini. Teheran juga membatalkan kehadiran mereka pada putaran ke-6 negosiasi Amerika-Iran di Oman. Presiden Iran, Mossad Pezeshkian, mengatakan pembicaraan tidak akan dilanjutkan sampai serangan Israel berakhir. Trump sebelumnya telah menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin dan menekankan pentingnya menegosiasikan program nuklir Iran lewat meja perundingan. Mantan analis pertahanan Pentagon, Kolonel Douglas McGregor, dalam sebuah bincang-bincang di kanal Telegram menyebut Trump kini telah kehilangan kepercayaan. Citra dirinya yang dibangun sebagai tokoh global pendukung perdamaian pupus ketika ia membiarkan Israel membombardir Iran. Rezim Netanyahu yang didukung kaum liberalis, neokon, penyuruh perang, dan lobi Yahudi di Amerika praktis kini telah menyeretnya ke lubang penuh ranjau. Jika menolak permintaan Israel, Trump akan kehilangan pijakan kuatnya di Timur Tengah, mengingat Israel adalah proksi utama mereka di kawasan ini. Superioritas militer Israel dan hegemoni udara mereka di Timur Tengah menjadi senjata politik Washington mempertahankan pengaruhnya di kawasan Teluk. Sementara memenuhi permintaan Israel berarti akan menyeret militer Amerika kembali ke petualangan tanpa akhir melawan Iran. Ini akan bertambah sulit jika Teheran sampai menarik diri dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Keluarnya Iran dari NPT praktis akan membuat mereka tidak lagi bisa dipantau program riset nuklirnya. Risiko dan konsekuensinya akan semakin berbahaya karena Iran kini telah sampai pada kemampuan tahap akhir pengayaan uranium. Menguasai teknologi ini secara sempurna artinya bisa dimanfaatkan untuk program energi nuklir sekaligus produksi senjata atom. Situasi dilematis ini membuat Donald Trump kemungkinan akan memilih posisi tetap pasif secara politik maupun militer. Pasif dalam arti armada tempur Amerika tidak akan melibatkan diri dalam pertempuran langsung melawan Iran. Senjata Amerika akan dipakai Israel dan sistem rudal yang dipasang Pentagon di Israel akan dioperasikan tentara Amerika mencegat rudal-rudal Iran. Sementara armada pembom strategis Amerika tidak akan dikeluarkan guna menyerang target di Iran. Sejalan dengan itu, Gedung Putih terus akan mencari jalan guna memaksa Iran kembali ke meja perundingan. Trump secara domestik menghadapi tekanan kuat dari para pendukung konservatifnya yang selama ini menolak kebijakan agresif di luar negeri. Trump diminta menepati sumpahnya untuk menghentikan semua perang dan meninggalkan warisan sebagai pembawa perdamaian dan pemersatu dunia. Para pendukung kebijakan America First ini mengecam dukungan tanpa syarat untuk Israel, bertentangan dengan platform yang dianut Trump saat terpilih. Ada rasa pengkhianatan dan kemarahan yang sangat kuat di banyak bagian basis America First karena mereka benar-benar menentang gagasan Amerika terlibat dalam atau mendukung perang semacam itu, kata Trita Parsi, wakil presiden eksekutif di Quincy Institute, sebuah lembaga pemikir Amerika yang mempromosikan diplomasi. Mereka sebagian besar menjadi skeptis terhadap Israel, dan mereka sangat yakin jenis perang inilah yang menyebabkan kegagalan presidensi Republik dan yang menyebabkan agenda domestik mereka yang lebih luas terganggu. Lanjutnya,
Beberapa kaum konservatif Amerika telah mempertanyakan serangan Israel ke Iran dan memperingatkan Washington tidak boleh terseret ke dalam perang yang tidak melayani kepentingan domestik Amerika. Komentator konservatif berpengaruh Tucker Carlson yang dipandang sebagai tokoh utama gerakan Make America Great Again yang diinisiasi Trump mengatakan Amerika tidak boleh mendukung pemerintah haus perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maksudnya. Jika Israel ingin melancarkan perang ini, mereka memiliki hak untuk melakukannya. Mereka adalah negara berdaulat dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, namun tidak dengan dukungan Amerika. Demikian kata Tucker Carlson lewat jaringan medianya. Perang melawan Iran pada hakikatnya dapat memicu terorisme generasi berikutnya atau menyebabkan terbunuhnya ribuan warga Amerika atas nama agenda asing. Sudah jelas, kedua kemungkinan itu tidak akan menguntungkan bagi Amerika. Demikian bunyi buletin Tucker Carlson. Namun ada pilihan lain, tinggalkan Israel. Biarkan mereka berperang sendiri. Hal senada dikemukakan Senator Republik Rand Paul yang mengecam neokonservatif garis keras di Washington. Rakyat Amerika sangat menentang perang kita yang tidak berkesudahan dan mereka memilih dengan cara itu ketika mereka memilih Donald Trump pada tahun 2024. Tulis Paul dalam sebuah unggahan di media sosial. Saya mendesak Presiden Trump untuk tetap pada jalurnya, terus mengutamakan Amerika, dan tidak ikut serta dalam perang apapun dengan negara lain, kata Paul, senator senior dari Partai Republik ini. Tribuners, Donald Trump kini di ujung tanduk. Benjamin Netanyahu telah menariknya dalam pertaruhan mengerikan perang melawan Iran dengan risiko yang sangat berbahaya. Iran sekarang bukanlah Iran yang dulu perang melawan Irak. Iran sekarang adalah kekuatan yang menggentarkan lewat penguasaan rudal, hypersonik, dan teknologi drone kamikaze-nya. Persekusi ekonomi, politik, dan militer selama 4 dekade oleh kekuatan barat tidak membuat negeri ini ambruk. Mereka diam-diam membuat lompatan teknologi dengan dukungan rahasia dari kekuatan lain di barat dan timur. Di Timur Tengah yang serba panas, Iran kini hanya berteman Houthi Yaman dan segelintir pendukungnya di Irak dan Suriah untuk melawan Israel dan Amerika. Dunia Arab memilih hening dan menyaksikan drama berdarah ini, sembari menghitung potensi rezeki nomplok dari kemungkinan menjulangnya harga minyak.